pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita semua sekarang bahwa bukan kita tidak boleh berdoa bersama-sama ramai-ramai dengan orang lain. Kalau itu persekutuan doa, bagaimana? Tetapi nanti firman Tuhan yang mengajar kita sebentar bicara tentang doa pribadi. Sikap hati kita ketika kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya seluruh pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini mulai tahu benar bagaimana sikap hati kami ketika kami sedang berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius, pasalnya yang ke-6 ayat 6. Pasal 6 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ada orang yang salah paham, katanya jangan kita berdoa rame-rame. Loh, ini konteksnya ialah bicara tentang pribadi kita, sikap hati kita. Masuk ke kamar, bahkan istri, anak, ini bicara tentang men, saudara sekalian, itu saudara mengerti, itu laki-laki. Di situ dia, bahkan istri, anaknya tidak boleh tahu apa yang dia doakan. Masuk kamar, kunci kamar, dan berseru kepada Tuhan. Saudara pemirsa, sampai hari ini sebenarnya saya, kalau Tuhan izinkan punya rumah yang lebih besar, saya harap bahwa rumah ini nanti kalau saya sudah punya uang, saya mau naikkan ke lantai atas, buat di sana ada kamar untuk berdoa khusus. Terutama Ibu Selvi, Ibu Gembala, kami di sini di Jemaat GKI Kiru Baru Batam, yang memang orang yang adalah pendoa.
kasihan saya kadang-kadang melihat dia berdoa di tempat yang kurang layak menurut saya sih. Ya, jadi berdoa untuk kami saudara sekalian supaya kami punya ada uang untuk membuat rumah ini dinaikkan setengah lantai lagi lah ke atas supaya ada tempat untuk berdoa. Nah, itu kerinduan saya. Tapi sudah bisa membayangkan ada orang yang juga kaya ya, yang punya kamar mungkin 10 di rumahnya tapi tidak punya kamar doa, ruang doa. Itu patut kita pertanyakan. Bagaimana sikap saudara mengerti tadi firman Tuhan ini? Kata firman Tuhan sekali lagi, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Dan ini bisa tentang kunci pintu juga. Dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini ungkapannya ialah begitu penting kita punya doa pribadi. Saya sudah membiasakan diri saudara sekalian sudah 2 tahun terakhir ini untuk punya kesempatan memuji dan menyembah Tuhan. Oh saudara sekalian, begitu enaknya, nikmatnya kalau saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya punya keyboard ya. Dari tahun 1997 saya selalu punya keyboard di rumah. Mulai waktu itu keyboard yang masih sederhana, kecil, saya punya keyboard. Tapi kalau gitar ya sejak dulu. Sejak saya mahasiswa saya sudah punya gitar. Terus menerus punya gitar, tidak pernah lepas. Sekarang juga saya punya gitar. Jadi saya ambil kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Begitu indahnya. Sekarang saya menyembah Tuhan misalnya dengan 4 lagu. Ya. 1 itu terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. 2 ialah Bapa engkau sungguh baik. 3 ku ada sebab anugerahmu. Dan 4 adalah haleluya 12 kali. Dan sambil saya berdoa, Tuhan berikan pada saya apa yang saya perlukan untuk pelayanan di antara suku terabaikan. Tuhan berikan saya berkat supaya saya bisa membeli cukup beras untuk menolong orang yang tidak mampu membeli makanan, membeli beras. Ya, kami juga selama 5 tahun dulu membagi makanan setiap hari Sabtu akhir bulan untuk orang-orang di tempat pembuangan sampah akhir di Batam. Sekitar 800 sampai 900 bungkus nasi sesuai dengan jumlah mereka yang menjadi pemulung di sana. Itu doa saya pribadi. Apakah saudara punya doa pribadi seperti itu? Mulai sekarang masuk ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa, bukan supaya saudara kaya. Boleh juga sih. Tuhan beri saya kekayaan supaya saya bisa berbagi dengan orang lain. Tetapi saya selalu katakan, jangan tunggu kaya untuk berbagi dengan orang lain. Itu yang harus kita lakukan sekarang ini, saudara sekalian. Jadi hati kita lah yang terpenting, bahwa kita berdoa pribadi hanya saya dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Ungkapkan isi hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Dia pastilah mendengar. Sudah ingat ketika Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani, Dia juga berdoa pribadi, saudara sekalian. Dia tinggalkan murid-murid yang banyak itu, kemudian Dia bawa 3 orang, Yohanes, Yakobus, Petrus, untuk dekat dengan dia, lebih dekat dengan dia, katanya sepelempar batu. Ya, kira-kira mungkin kalau sudah melempar batu mungkin 10 meter. Ya. Kemudian di sana dia berlutut dan berdoa. Dia berada di persimpangan jalan. Saudara sekalian, kalau ada di antara saudara sekalian yang sekarang ada di persimpangan jalan, mengalami hal-hal yang sangat sulit untuk saudara putuskan, mari ambil waktu berdoa pribadi dan Tuhan pasti mendengarkan doa saudara-saudara sekalian. Ikuti pedoman ini dengan baik dan maka saudara-saudara akan melihat jawaban Tuhan yang luar biasa. Karena doa itu
ada doa persekutuan, doa rame-rame, tapi di sini kita belajar tentang betapa pentingnya sudah masuk kamar, berlutut di sana dan sampaikan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jadi kata curhat itu bukan itu para selebriti yang menciptakannya, Alkitab yang menceritakannya. Nanti silahkan baca 1 Samuel pasal 1 dan kemudian Mazmur pasal 62. Di sana Tuhan mengatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dan itu curahkanlah isi hatimu di mana? Di kamar. Jangan di persekutuan doa. Kalau saya ingin mencurahkan isi hati, itu pedoman dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua Tuhan, supaya kami sadar benar bahwa kami perlu Tuhan, dan untuk itu kami perlu juga doa pribadi kepadamu. Jawab doa kami Tuhan, dengar doa kami Tuhan, dan Tuhan memberi kepada kami apa yang terbaik seperti janji-Mu dalam Matius pasal 7 ayat 11. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.